Pernah nggak sih kalian ngerasa dilema harus milih antara tinggal di pinggiran kota yang tenang banget tapi jauh kemana-mana, atau di tengah kota yang serba gampang tapi sumpek dan bising? Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah konsep pengembangan perumahan bernama Modbury. Kita bakal lihat sama-sama gimana sih tata ruang modern ini mencoba memberikan solusi buat dapetin dua-duanya. Yuk, langsung aja kita mulai. Visi dari pengembangnya sendiri sebenarnya diawali dengan satu filosofi simpel ini. Ini kayak semacam jangkar emosional buat kita. Jadi hari ini, kita nggak cuma sekedar ngelihat tumpukan batu bata, beton, atau jalanan beraspal aja ya, tapi kita lagi menganalisis klaim mereka tentang sebuah standar gaya hidup masa depan yang benar-benar ideal. Bagian 1, selamat datang di kehidupan yang disempurnakan. Nah, untuk merealisasikan visi tadi, hal pertama yang bakal nyambut kita adalah gerbang masuk utama ini. Secara psikologis, desain yang proporsinya besar dan megah begini itu sengaja dibuat untuk bertindak sebagai ambang batas. Idenya adalah buat nyiptain transisi instan. Jadi begitu kalian ngelewatin gerbang ini, kalian langsung ninggalin dunia luar yang bising dan hiruk-pikuk. Masuk ke dalam semacam tempat perlindungan pribadi yang aman, elegan, dan pastinya eksklusif. Lanjut ke bagian 2, tenang namun terkoneksi sempurna. Tentu aja ya, gerbang yang megah itu nggak ada artinya sama sekali kalau ujung-ujungnya lokasi kalian terdampar di antah-berantah. Tapi kalau kita lihat pemetaan tata ruang ini, Modbury secara strategis ditaruh tepat di tengah-tengah urat nadi transportasi utamanya area Cibubur Culungsi. Garis-garis akses ini pada dasarnya adalah janji mereka untuk benar-benar menjembatani ketenangan tinggal di pinggiran kota dengan dinamika Jakarta yang jauh lebih luas. Poin paling krusial di sini tuh sebenarnya satu, penghematan waktu. Kita semua tahu lah ya seberapa melelahkannya macet-macetan di jalanan, tapi dengan lokasi ini, entah kalian mau lewat tol baru Cimanggis Cibitung, mau commute naik LRT Harjamukti, atau LRT Cawang, drop anak ke sekolah bergengsi kayak Al-Azhar, atau Bakti Mulia 400, sampai urusan belanja di Living World, atau berobat ke RS Hermina, semuanya itu dirancang supaya benar-benar gampang dijangkau. Kalian gak perlu lagi buang-buang waktu berjam-jam cuma buat di jalan. Serba praktis deh pokoknya. Masuk ke bagian 3, kita bahas komunitas dan fasilitasnya. Pas kita ngelihat master plan-nya dari atas sini, jujur aja skala pengembangannya impresif banget. Ternyata Modbury ini rencananya bukan cuma sekedar deretan perumahan biasa, melainkan sebuah ruang terintegrasi yang ukurannya masif. Bayangin aja ada area khusus untuk mall, ada hotel, sampai clubhouse yang semuanya itu dikelilingi sama zona residensial yang udah tertata rapi, seperti klaster Monteverde dan Monterey. Ini sih pada dasarnya mereka lagi ngebangun sebuah kota mandiri kecil di dalam kota. Coba deh perhatiin kontras dari dua fasilitas utama ini. Di satu sisi, kita disuguhin pavilion yang rimbun dan tenang banget, cocok buat kalian yang suka yoga atau sekedar jalan pagi nyari udara seger. Tapi di sisi lainnya, ada taman bermain interaktif yang penuh energi. Ruang-ruang ini tuh sengaja dihadirkan buat mengakomodasi seluruh spektrum gaya hidup harian, terutama buat keluarga yang lagi berkembang. Balance banget kan? Nah, di bagian 4 ini, rumah untuk keluarga yang sedang berkembang. Kita bakal lihat lebih dekat. Sekarang mari kita benar-benar masuk ke dalam klaster residensialnya. Pemetaan lot di sini menyoroti gimana tata letak bloknya dibikin sangat terorganisir. Kalau kita perhatiin warnanya, kelihatan jelas pembagian tipe rumahnya. Ada tipe L8, L6, dan L5 yang posisinya berdampingan dengan unit ruko komersial di sepanjang jalan utama Boulevard. Visualisasi ini ngebantu banget sih buat kita paham gimana variasi dan suasana lingkungannya nanti. Daripada kalian pusing liatin angka-angka di brosur yang kaku, gampangnya gini. Opsi rumahnya itu sangat beragam. Mulai dari tipe L8 yang paling luas dengan tanah sampai 120 meter persegi, ini jelas cocok banget buat keluarga besar yang butuh space lega. Terus buat keluarga muda atau yang baru nikah, ada tipe L5 yang dirancang lebih kompak dan efisien. Jadi strukturnya udah dibikin spesifik supaya kalian bisa tahu persis ukuran ruang mana sih yang paling pas sama kebutuhan kalian sekarang dan ke depannya. Nah, kalau kita turun langsung ke sudut pandang jalanannya, kerasa banget vibes-nya. Arsitekturnya kelihatan sangat kohesif dengan jendela-jendela besar yang ngasih pencahayaan alami maksimal. Ditambah lagi sama area hijau di depan rumah. Angka-angka dimensi yang tadi kita bahas di tabel langsung berubah jadi lingkungan yang benar-benar hangat dan mengundang. Jelas kelihatan kalau tata ruang ini disiapkan supaya penghuninya betah menetap dalam jangka waktu yang lama. Terakhir, bagian 5. Dibangun untuk masa depan. Tenang aja, kita nggak bakal pusing mikirin jargon-jargon konstruksi yang rumit. Inti dari semua spesifikasi teknis ini sebenarnya adalah tentang keandalan.
Bayangin perpaduan antara kekuatan tradisional yang udah terbukti, kayak pondasi batu kali dan genteng beton yang kokoh banget, dikombinasikan sama teknologi masa kini seperti pintu utama yang udah pakai smart door lock. Tujuannya simpel kok, supaya biaya perawatannya nanti jauh lebih rendah dan bikin hidup kalian jauh lebih praktis. Kalau dari tadi kalian ngerasa, wah kayaknya ini lingkungan yang gue cari deh, dan pengen tahu lebih jauh, kami udah ngerangkum detail kontak esensialnya dari materi sumber. Jadi kalian tahu persis nih kemana harus nanya-nanya atau kalau mau janjian langsung sama pihak pengembangnya. Jadi, setelah ngebahas semuanya hari ini, mulai dari keseimbangan tata ruang komunitas yang super damai, spesifikasi bangunan yang solid banget, sampai ke konektivitas perkotaannya yang nggak bisa dibantah kepraktisannya, pertanyaan pamungkasnya buat kalian adalah, di tengah hiruk-pikuk dan stresnya kehidupan modern kayak sekarang, apakah kalian udah siap buat jadiin lingkungan semacam ini sebagai fondasi buat babak baru kehidupan keluarga kalian? Menarik buat dipikirin ya. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita hari ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.